Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, karena inayah dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa, yang dimana pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan ini, puasa kita penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan, yaitu salah satunya dengan adanya wabah yang sedang melanda khususnya di negeri kita Indonesia ini, yaitu adanya COVID-19. Dengan kita melaksanakan puasa Ramadan ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan anugerahnya, menurunkan fadlnya kepada kita sebagai manusia yang menjalankan ibadah puasa, dan dihilangkanlah virus COVID-19 itu, sehingga kita semua bisa beraktivitas kembali seperti biasa lagi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, sehingga sampai kepada kita umatnya. Semoga kita semua selalu ada dalam naungan ridha Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, insyaallah dalam kegiatan Smart Trend, yaitu dimana kegiatan khusus untuk para pelajar agar melaksanakan kegiatan ibadah bulan puasa yang masih dikerjakan di rumah, belum bisa melaksanakan kegiatan di sekolah secara keseluruhan. Insyaallah dengan kegiatan Smart Trend ini akan membantu kita agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang berkah ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini, kajian Smart Trend yang insyaallah akan menjelaskan 3 poin faidah atau keunggulan di mana bulan Ramadan yang kita laksanakan ini. Dikutip daripada Imam Izzuddin, yaitu salah seorang madhab Syafi'iyah yang merumuskan bahwa ada 3 faktor keutamaan atau faidah di bulan Ramadan ini apabila seseorang bersungguh-sungguh dan melaksanakan puasa dengan keikhlasan dalam hatinya. Di mana Imam Izzuddin menyebutkan yang pertama, yaitu raf'ud darajat, yang artinya meningkatkan atau ditingkatkannya derajat kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadana wa futihat abwabul jannah wa ghallaqat abwabun nar wa suffadat syayatin, yang artinya
Ketika Ramadan tiba, dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Imam Izzuddin dalam hadis ini menerangkan, yaitu ditingkatkannya derajat seseorang yang berpuasa dengan ikhlas. Menurut kajian pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Ramadan tiba dibukakanlah pintu-pintu surga. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah yang sangat luar biasa. Salah satunya di bulan Ramadan ini adalah dibukakannya pintu surga. Apabila seseorang melaksanakan ibadahnya dengan ikhlas, ibadah puasanya dengan ikhlas, tidak tergantung oleh penilaian orang lain, hanya satu keinginan dalam hatinya, yaitu agar bisa mendapatkan ridha Allah dan agar bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membukakan pintu-pintu surga untuknya. Dalam sebagian keterangan, apabila seseorang menjalankan puasanya dengan ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masuk kepada pintu surga tersebut bisa melalui pintu manapun. Akan masuk pintu surga yang pertama, lewat surga yang kedua, surga yang ketiga, maka Allah perkenankan untuk orang yang berpuasa. Maka diangkatkanlah derajat manusia kepada orang yang berpuasa dengan ikhlas. Terus kemudian ditutuplah pintu-pintu neraka. Ditutuplah pintu-pintu neraka. Apabila orang yang berpuasa dengan ikhlas, maka dijauhkanlah pintu-pintu neraka baginya. Sebaliknya yang tadi, yaitu adalah dibukakanlah pintu-pintu surga. Ingat, catatannya itu adalah ikhlas kita menjalankan kegiatan ibadah puasa Ramadan ini. Yang kedua, yaitu Imam Izzuddin mengatakan takfirul khati'at, yaitu yang artinya adalah penghapus kesalahan atau penghapus dosa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di poin yang kedua ini, keutamaan untuk orang yang berpuasa itu adalah takfirul khati'at, yaitu dihapuskannya dosa. Jadi apabila seseorang berpuasa, melaksanakan puasa dengan ikhlas, tetap catatannya itu ikhlas kita mengamalkan puasa ini, tidak ingin terlihat oleh orang lain, tidak ingin mendapatkan sanjungan daripada orang lain. Maka apabila seseorang berpuasa dengan ikhlas hanya karena mengharapkan ridha Allah, maka salah satu faidah daripada bulan puasa itu adalah menghapus kesalahan atau menghapus dosa kita. Sebagaimana tadi Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Apabila kita telah berbuat maksiat sebelum bulan puasa datang, maka ketika kita berpuasa di bulan yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, catatannya kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus karena iman, bukan karena seseorang, bukan karena ingin disanjung oleh seseorang, tapi sekali lagi dengan catatan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, itu adalah karena iman kita kepada Allah dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya,
Imam Izzuddin mengatakan poin yang ketiga yaitu kasrus syahwat. Ya. Yang ketiga itu adalah kasrus syahwat, yaitu menghilangkan atau mengalahkan syahwat. Nah, poin yang ketiga ini sesuai daripada sabda Nabi Muhammad SAW, ya ma'sarus sabab man istata'al ba'at falyatajawwaj fa innahu a'du lil basar wa uhsanu lil farji wa man lam yastati' fa'alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Yang artinya, wahai pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih mudah menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah. Sesungguhnya puasa itu adalah penekan syahwatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sangat jelas bahwa salah satu faidah daripada bulan Ramadan yang kita laksanakan ini adalah kasrus syahwat, yaitu menghilangkan syahwat atau mengalahkan syahwat. Jadi ketika kita berjalan penuh 1 tahun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi 1 bulan, di mana bulan tersebut agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga syahwat kita terhadap syahwat duniawi. Tidak hanya kita antara menahan kemaluan kita kepada lawan jenis, tetapi juga syahwat ketika kita berpikir akan mendapatkan dunia yang hanya sementara, mendapatkan perkara dunia yang tidak dijadikan ibadah kepada Allah, yang tidak dijadikan pendekatan diri kepada Allah, hanya sebagai kesombongan, hanya sebagai keinginan yang angkuh. Maka daripada itu, 1 bulan Ramadan ini adalah salah satu kita mengoptimalkan hawa nafsu kita kepada perkara dunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apabila seseorang sudah tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka orang tersebut akan melampaui batas. Bahkan bisa jadi ketika seseorang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya bisa bertolak belakang dengan apa yang Allah syariatkan, dengan apa yang Allah perintahkan, dan apa yang harus dilanggar dan dijauhinya. Maka oleh sebab itu, pada 1 bulan Ramadan ini kita semua ikhlas beramal, ikhlas melakukan saum Ramadan. Yang pertama tadi, agar kita, sekali lagi diterangkan oleh Imam Izzuddin madhab Syafi'iyah, agar kita ditingkatkan derajat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat seseorang kepada kemuliaan yang tinggi apabila melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, mengharap hanya kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu penghapus dosa. Apabila seseorang melaksanakan bulan puasa, melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, perjalanan 1 bulan dengan ikhlas, maka dosa-dosa orang tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mengalahkan syahwat, karena dengan puasa kita menahan lapar dan haus adalah salah satu kita untuk menahan syahwat kita kepada apa yang selalu kita inginkan, khususnya untuk perkara dunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan selalu ada dalam kesehatan jasmani dan rohani dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dilakukan oleh kita kebaikan itu adalah fadl daripada Allah Subhanahu wa taala, keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan itu hanyalah kesalahan daripada kita sendiri. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi semoga dengan kita menjalankan puasa ini virus yang sedang melanda di negeri kita bisa Allah secepatnya cabut, karena amal-amal kita yang mudah-mudahan menjadi amal baik di dunia di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.